Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Yosi Saihul Mukhlisin, dalam video pembahasan latihan PAS atau penilaian akhir semester tahun ajaran 2020/2021. Untuk video sebelumnya saya sudah membahas latihan PAS untuk soal nomor 1 sampai 20. Untuk video kali ini saya akan membahas latihan PAS untuk nomor 21 sampai 40. Langsung saja kita tonton videonya. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih. Nomor 21. Titik yang dilalui persamaan garis 4x tambah 2y tambah 2 sama dengan 0 adalah, kita akan mencari titik pada persamaan garis 4x tambah 2y tambah 2 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kita misalkan x-nya atau y-nya. Nah, di sini kita misalkan x-nya saja, yaitu dari 0 boleh, dari 1 boleh, dari 2 boleh, dan seterusnya. X-nya itu kita misalkan bebas, nah, nanti akan menghasilkan y-nya. Nah, seperti berikut. X, kita ambil x sama dengan 0, kita masukkan ke rumus persamaan garisnya 4x tambah 2y tambah 2 sama dengan 0, sehingga x-nya kita ganti dengan 0, sehingga didapat y-nya sama dengan negatif 1. Nah, ketika x-nya 0, y-nya negatif 1, maka titiknya adalah 0, negatif 1. Berikutnya kita masukkan x yang sama dengan 1. X-nya kita ganti 1, 4 kali 1 tambah 2y tambah 2 sama dengan 0. 4 kali 1 itu 4, tambah 2 itu 6. Sehingga didapat 2y tambah 6 sama dengan 0. Maka y-nya sama dengan negatif 3. Jadi kalau x-nya sama dengan 1, y-nya itu ketemu negatif 3. Maka titik ini adalah 1, negatif 3. Kita memasukkan x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2 kita masukkan ke persamaan garisnya, sehingga didapat 4 kali 2 tambah 2y tambah 2 sama dengan 0. 4 kali 2 itu sama dengan 8, tambah 2 itu sama dengan 10, sehingga didapat 2y tambah 10 sama dengan 0. Maka didapatkan y sama dengan negatif 5. Ketika x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 5, sehingga titiknya adalah 2, negatif 5. Itu tadi 3 titik yang kita hasilkan. Kalian bisa mendapatkan lebih dari 3, tergantung nanti pilihan gandanya kalau misalkan pilihan ganda. Gradien garis lurus yang melalui titik 4,1 dan titik negatif 2, negatif 1 adalah. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Kita mempunyai titik 4,1 dan titik negatif 2, negatif 1. Ingat rumus gradien yaitu y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Di sini kita ambil posisi x2 dan y2 yaitu negatif 2 dan negatif 1. Sehingga didapatkan negatif 1 kurangi negatif 1 per negatif 2 kurangi 4. Sehingga gradiennya menghasilkan 1/3. Selanjutnya nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah ada gambar tembok dan tangga. Tangga yang dimiringkan terhadap tembok. Jika tinggi temboknya 5 meter, kemiringan tangga tersebut adalah. Untuk mencari kemiringan itu bahasa lainnya yaitu gradien. Jadi untuk mencari kemiringan pada anak tangga seperti ini kita gunakan rumus y per x, di mana y-nya adalah temboknya, x-nya itu adalah jarak kaki tangga terhadap tembok, sehingga didapat m sama dengan 5/12. Berikutnya nomor 24. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis dengan persamaan 6x kurang 4y sama dengan 12 adalah.
Di sini perhatikan, di sini ada kata-kata garis yang tegak lurus. Jadi kita mencari M2-nya. Untuk penyelesaian begini. 6x kurangi 4y sama dengan 12. Ini garisnya. Kemudian kita cari gradien 1 dulu. Di mana rumus gradien adalah negatif A per B. Negatif A, negatif A-nya 6. Negatif 6. Per B-nya negatif 4. Sehingga M1 sama dengan 3 per 2. Dan untuk mencari M2, tinggal kita balik saja. 2-nya taruh jadi atas, 3-nya taruh bawah. Kemudian dikalikan negatif, sehingga dihasilkan negatif 2 per 3. Berikutnya nomor 25. Gradien garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan 1,4. Ya, untuk nomor ini nomor 25 sama kayak tadi. Cara mencari garis yaitu Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Di mana titiknya 3, negatif 2 dan 1,4. Ya, kita gunakan X2, Y2-nya 1 dan 4. Kemudian kita masukkan, kita hitung, dan hasilnya ketemu negatif 3. Jadi gradien titik tersebut adalah negatif 3. Berikutnya nomor 26. Persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 3,4. Di sini kita mempunyai negatif 3 yaitu gradiennya dan titiknya 3,4. Maka rumus yang kita gunakan adalah Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Begitu. Ya, kemudian kita ganti Y1-nya dengan titiknya itu, yaitu 4. Dan X1-nya kita ganti dengan 3. Untuk gradiennya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga didapat sebagai berikut. Dan hasilnya adalah 3X tambah Y sama dengan 13. Selanjutnya nomor 27. Posisi garis 6X kurangi 2Y sama dengan 6. Dan Y sama dengan 3X tambah 3. Jika digambar adalah, ya, untuk posisi garis itu ada salah satunya sejajar, tegak lurus, berpotongan, dan berimpit. Nah, di sini dua garis ini hubungannya apa ini jika digambar? Nah, untuk mencari ini, kita hanya mencari gradiennya saja dengan rumus negatif A per B atau Y sama dengan berarti dia yang koefisien X itu adalah gradiennya. Yang didapat untuk 6X kurangi 2Y sama dengan 6, gradiennya adalah 3. Dan untuk Y tambah 3, Y sama dengan 3X tambah 3, gradiennya juga 3. Di sini gradiennya sama, maka dia sejajar. Jadi untuk posisinya ini adalah sejajar. Kemudian nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis G. Yang dicari ada garis ini, garis G-nya. Untuk caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita nyari gradien hanya dulu dengan rumus negatif Y per X. Y-nya di sini 4, X-nya 6. Jadi negatif 4 per 6 atau negatif 2 per 3. Kemudian kamu perhatikan di sini. Kita mencari MG atau gradien garis G menggunakan gradien garis H. Bagaimana caranya? Karena H dan G itu saling tegak lurus, maka gradiennya juga tegak lurus. Sehingga didapat MG sama dengan kebalikannya dari ini, negatif 2 per 3, yaitu 3 per 2. Setelah ketemu negatif 3 per 2, ketemu gradiennya yaitu 3 per 2, kita gunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Di mana titik G-nya itu di sini, karena pada sumbu X maka Y-nya 0, sehingga titiknya 6,0. Kemudian kita masukkan ke rumus garisnya, rumus persamaan garisnya. Didapatkan 2Y kurangi 3X sama dengan negatif 18, atau negatif 3X tambah 2Y sama dengan negatif 12, atau lagi 3X kurangi 2Y sama dengan 18. Sudah, jawabannya di antara ini, nanti jika pilihan ganda. Berikutnya nomor 29. Titik potong garis Y sama dengan 2X kurangi 6 dan Y sama dengan 6X tambah 10 adalah dipunyai Y sama dengan 2X kurangi 6 dan Y sama dengan 6X tambah 10.
Kemudian yang dicari adalah titik potongnya atau daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian, itu sama saja. Nah, di sini kita gunakan cara yang simpel saja, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi atau cara campuran. Nah, kemudian tadi ada persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi langsung sehingga didapat Y kurang Y sama dengan 0, 2X kurangi 6X sama dengan negatif 4X, dan negatif 6 kurangi 10 sama dengan negatif 16. Kemudian negatif 4-nya itu kita pindah ke kiri sama dengan, sehingga didapat 4X sama dengan negatif 16. Maka X-nya ketemu negatif 4. Setelah ketemu X negatif 4, kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya ambil persamaan 1, sehingga Y sama dengan 2X kurangi 6. X-nya ini kita ganti negatif 4, sehingga didapat Y sama dengan 2 kali negatif 4 kurangi 6. 2 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 8, dikurangi 6 sama dengan negatif 14, sehingga Y-nya didapat negatif 14. Nah, untuk titik potongnya yaitu X, Y, di mana X-nya sama dengan negatif 4 dan Y-nya adalah negatif 14. Jadi hasilnya adalah negatif 4 dan negatif 14. Nomor 30, himpunan penyelesaian dari X sama dengan 5 kurangi Y dan 2X tambah 3Y sama dengan 7. Untuk nomor 30, caranya hampir sama seperti nomor 29. Hanya saja ini X sama dengan, maka kita nanti caranya disatukan dulu. Y-nya kita pindah jadi nanti X tambah Y sama dengan 5. Setelah itu kita gunakan eliminasi dan substitusi. Selanjutnya nomor 31. Jika X dan Y merupakan penyelesaian dari 6X kurangi 3Y sama dengan 9 dan X tambah 4Y sama dengan 33. Tentukan maka tentukan 2X tambah 2Y itu berapa? Dipunyai 6X kurangi 3Y sama dengan 9 dan X tambah 4Y sama dengan 33. Untuk pertanyaannya adalah tentukan nilai 2X tambah 2Y. Nah, di sini langkah pertama kita eliminasi salah satu variabel X atau Y. Di sini kita eliminasi X-nya, sehingga yang persamaan kedua kita kalikan dengan 6, persamaan pertama kita kalikan dengan 1, sehingga didapat sebagai berikut, itu 6X kurangi 3Y sama dengan 9 dan 6X tambah 24Y sama dengan 198. Kemudian kita kurangkan sehingga didapat negatif 27Y sama dengan negatif 189, sehingga didapat Y-nya ketemu 7. Setelah Y ketemu 7, kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Nah, kita ambil di sini yang persamaan kedua, yaitu tentang X tambah 4Y sama dengan 33. X-nya tetap karena yang dicari, kemudian Y kita ganti dengan 7, sehingga 4 kali 7 sama dengan 28 sama dengan 33. X tambah 28 sama dengan 33, maka X-nya ketemu 5. Setelah ketemu X sama dengan 5 dan Y ketemu 7, kita masukkan ke tujuannya, yaitu 2X tambah 2Y. 2 kalikan 5 tambah 2 kalikan 7, sehingga didapat 10 tambah 14, itu sama dengan 24. 32. Reza membeli sebuah layang-layang dan benang di sebuah toko. Harga sebuah layang-layang 2.000 dan benang 5.000 dengan membayar 35.000. Reza memperoleh layang-layang dan benang sebanyak 20 buah. Jika banyak layang-layang adalah X dan benang itu adalah Y, maka model matematika yang sesuai adalah, nah, di sini kita perhatikan ada layang-layang dan benang. Layang-layang itu X dan benangnya Y. Jadi ini 2000 untuk layang-layang, berarti 2000 X dan itu tambah 5000 Y sama dengan 35.000. Kemudian kita sederhanakan, nolnya 3 kita coret atau bagi 1000, sehingga dihasilkan 2X tambah 5Y sama dengan 35. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, Reza memperoleh layang-layang dan benang totalnya 20, berarti dia X tambah Y sama dengan 20.
Jadi model matematikanya seperti itu. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini ada sedikit kesalahan. Tadi ini 35.000 ya. Jadi ini 35. Berikutnya nomor 33. Dua bilangan jumlahnya 160 dan selisihnya 32. Salah satu bilangan tersebut berapa? Dipunyai jumlah dua bilangan 160 dan selisih dua bilangan 32. Untuk langkah pengerjaannya kita eliminasi. Sebelum kita eliminasi, kita misalkan dua bilangan itu adalah A dan B, sehingga A tambah B 160 dan A kurang B sama dengan 32. Kemudian kita eliminasi, kita hilangkan, boleh dari A dulu, boleh B dulu. Di sini kita hilangkan B dulu. Jika sininya B bernilai positif dan sininya negatif, maka kita tambahkan, sehingga A tambah A 2A, B tambah negatif B sama dengan 0, dan sama dengan 160 ditambah 32 sama dengan 192. Nah, maka ketemu A nya 96. Ketika A ketemu 96, maka kita substitusikan ke persamaan A tambah B atau A kurang B. Kita pilih A kurang B, dimana A kurang B sama dengan 32, maka 96 kurangi B sama dengan 32, sehingga B nya ketemu 64. Jadi salah satu bilangan itu adalah 96 atau 64. Nomor 34. Harga sebuah buku sama dengan harga 3 buah pensil. Jika Meita membeli 2 buku dan 6 buah pensil, jenis tersebut seharga 14.400, maka harga satu bukunya berapa? Dipunyai harga satu buku sama dengan 3 pensil, maka kita misalkan B itu buku, B itu pensil. Jadi B sama dengan 3 pensil. Kemudian kita juga mempunyai bahwa si Meita membeli 2 buku dan 6 pensil seharga 14.400. Maka kita misalkan dengan variabel, sehingga didapat 2B tambah 6P sama dengan 14.400. Kemudian B yang di sini kita substitusikan menjadi 3P, sehingga didapat 2 dalam kurung 3P tambah 6P sama dengan 14.400. Kemudian kita hitung seperti biasa, 2 kali 3P sama dengan 6P, tambah 6P sama dengan 12P, 12P sama dengan 14.400. Maka P nya ketemu 1.200. Nah, di sini yang dicari adalah harga satu buku. Nah, kita masukkan ke 3P ini, sehingga didapat B sama dengan 3 kali 1.200 sama dengan 3.500. Nomor 35. Jumlah pengunjung taman hiburan sebanyak 200 orang. Harga tiket pengunjung dewasa 4.000, sedangkan harga tiket untuk anak-anak 3.000. Jumlah uang penghasilannya 700.000. Banyak tiket pengunjung anak-anaknya berapa? 35 itu adalah soal sistem persamaan linear dua variabel, soal cerita tentang SPLDV. Nah, langkah pertama kita ubah ke model matematika. Itu penjualan tiket dewasa dan anak-anak terjual seharga sebanyak 200, sehingga model matematikanya dewasa tambah anak-anak totalnya 200. Yang pertama. Kemudian harga untuk satu tiket dewasa itu 4.000 dan untuk anak-anak 3.000 dan pendapatannya 700.000, sehingga model matematikanya 4.000D ditambah 3.000A sama dengan 700.000. Nah, kemudian yang ini kita sederhanakan, yaitu kita bagi 1.000, sehingga didapat 4D tambah 3A sama dengan 700. Nah, kemudian yang tadi D tambah A nya kita turunkan di bawahnya. Nah, setelah itu kita eliminasi. Untuk eliminasi ini kita perhatikan, di situ kita mencarinya yang anak-anak saja, maka kita eliminasi yang dewasa. Jadi yang atas kali 1, yang bawah kali 4. Didapatlah 4D tambah 3A sama dengan 700 dan 4D tambah 4A sama dengan 800. Maka A nya ketemu 100. Jadi tiket anak-anaknya ada 100. Selanjutnya nomor 36. Perhatikan pola gambar berikut. Ada titik 1, titik 5, dan titik 13 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N yang pertama. Yang kedua,
banyaknya lingkaran untuk membentuk pola ke-25. Di situ soalnya yaitu tentang pola bilangan dalam bentuk titik-titik. Nah, kemudian dari pola bilangan itu berupa gambar, kita berubah ke pola bilangan dengan angka. Sehingga kita tulis 1, 3, 1, 5, 13 dan 25. Kemudian kita hitung kenaikannya. Di sini 1 ke 5 naik 4, 5 ke 13 naik 8, 13 ke 25 naik 12. Ternyata di sini naiknya berbeda, 4, 8 dan 12. Kita naikkan lagi. Kita hitung kenaikannya berapa lagi? 4 ke 8 naik 4, 8 ke 12 naik 4. Jadi ini sudah sama. Ketika sudah sama kita berhenti di sini. Maka ini yang dinamakan pola bilangan bertingkat. Untuk pola bilangan bertingkat kita rumuskan dengan UN sama dengan A tambah N kurangi 1B tambah N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2 kali C per 2. Nah, di sini A-nya mana? A-nya itu yang pertama, ini A, kemudian B, dan ini C. Hingga A1, B-nya 4, C-nya juga 4. Maka didapatkan 1 tambah N kurangi 1 kali 4 tambah. Nah, kita hitung N kurangi 1 kali N kurangi 2 itu berapa? Hasilnya N kuadrat kurangi 3N tambah 2. Kalikan C per 2, C nya 4 per 2. 4 per 2 kita sederhanakan sehingga didapat 2. Nah, setelah itu kita hitung 1, kemudian N kurangi 1 kali 4 dapat 4N kurangi 4 tambah N kuadrat kurangi 3N tambah 2 kalikan 2 didapatkan 2N kuadrat kurangi 6N tambah 4. Sehingga UN nya sama dengan 2N kuadrat, kita taruh depan. Kemudian di sini ada positif 4N dan di sini ada negatif 6N, sehingga sisanya negatif 2N. Dan 4 sama 4, di sini negatif 4, sini positif 4, dia habis, maka sisa 1 di sini. Sehingga rumus UN sama dengan 2N kuadrat kurangi 2N tambah 1. Selanjutnya nomor yang B, 36B. Kita didapatkan UN-nya itu sama dengan 2N kuadrat kurangi 2N tambah 1. Yang dicari itu adalah pola ke-25, maka U25. Ya, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya tadi. U25 sama dengan 2 kali 25 kuadrat kurangi 2 kali 25, N-nya diganti 25 tambah 1. Sehingga didapatkan 25 kuadrat itu 625, kalikan 2 1250. Kemudian 2 kali 25 sama dengan 50. Sehingga hasil untuk suku ke-25 sama dengan 1201. Nomor 37. Diketahui titik A 3,2 dan titik B 3,-5 serta titik C-nya 9,-5 dan titik S-nya yang kita belum ketahui berapa. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang, tentukan koordinat titik D. Oh ya, maaf, ini S-nya kita ganti dengan titik D. Ya, titik D. Jadi A, B, C, D bukan titik S. Koordinat titik D yang kedua, luas A, B, C, D. Nah, perhatikan gambarnya ini untuk penyelesaian nomor 37. Perhatikan di sini. Di sini ada titik 3,2. 3,2 yaitu titik A. Kemudian di sini ada titik 3,-5. Tadi adalah titik B. Dan ini adalah titik 9,-5 yaitu titik C. Nah, titik D-nya agar membentuk persegi maka dia harus lurus dengan C dan lurus dengan A. Nah, terletak di sini. Nah, yaitu titik D. Jadi titik D-nya adalah 9,2. Kemudian untuk luas ABCD, ini karena luas bangunnya persegi panjang, maka panjang kali lebar, di mana panjangnya itu 6, lebarnya itu 7, sehingga didapat luasnya 42. Berikutnya nomor 38. Suatu fungsi ditentukan dengan bentuk
Fx sama dengan Px tambah Q. Jika F2 sama dengan 9 dan F6 sama dengan 25, tentukan A. Nilai P dan Q, B. Rumus fungsi, C. Nilai F9-nya. Dipunyai Fx sama dengan Px tambah Q, kemudian F2 sama dengan 9 dan F6 sama dengan 25. Langkah-langkahnya, yang pertama kita mencari nilai P dan Q-nya untuk menjawab yang A. Dimana caranya, yaitu dengan cara eliminasi. Kita masukkan dulu F2, maka X-nya kita ganti 2, sehingga didapat 2P tambah Q bernilai 9. Kemudian untuk F6, berarti X-nya kita ganti 6, sehingga menjadi 6P tambah Q sama dengannya 25. Kemudian kita kurangkan sehingga Q-nya hilang, dan hasilnya negatif 4P sama dengan negatif 16, maka P-nya ketemu 4. Setelah P-nya ketemu 4, kita substitusikan ke persamaan F2 atau F6. Kita pilih F2. Di situ F2 bernilai 2P tambah Q sama dengan 9. P-nya kita ganti 4, kemudian tambah Q sama dengan 9. 8 tambah Q sama dengan 9, maka Q-nya ketemu 1. Jadi nilai P dan Q-nya sudah ketemu 4 dan 1. Selanjutnya untuk menjawab B, kita masukkan lagi P dan Q-nya ke fungsi Fx sama dengan Px tambah Q, di mana P-nya sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 1, sehingga Fx-nya rumusnya yaitu Fx sama dengan 4x tambah 1. Dan untuk yang C, yang dicari adalah F9. F9 berarti X-nya kita ganti dari 4x tambah 1, maka dirubah X-nya menjadi 9. 4 kali 9 tambah 1 sama dengan 37. 39. Diketahui titik A 5,2, B P,6 dan C 2,-4. Jika ketiga titik tersebut terletak pada satu garis lurus, hitunglah nilai P. Dipunyai titik A 5,2, titik B P,6 dan C 2,-4. Kita akan mencari P-nya. Nah, langkahnya kita menggunakan rumus gradien. Jadi gradien, misalkan AB dengan BC atau AB dengan AC. Nah, rumus gradien yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi nanti gradien sama dengan gradien. Nah, di sini kita harus kesepakati dulu, sepakati mana yang wilayah 1 dan mana wilayah 2. Nah, di sini kita sepakati wilayah 1 selain A. Jadi A ini wilayah 2, wajib wilayah 2. Jika A ini wilayah 2, maka B dan C wilayah 1. Sehingga nanti wilayah 1 Y1, X1, Y1 dan X1. Maka nanti kita gunakan AB dan AC. Nah, didapat 2 itu untuk A, 6 itu untuk B, titik B-nya. Kemudian 5 untuk YA dan P itu untuk YB. Begitu juga sebaliknya, 2 itu masih YA, negatif 4 itu YC. Kemudian kalau 5 XA dan 2 XC. Didapat 2 kurangi 4 itu sama dengan negatif 4, 2 kurangi negatif 4 sama dengan 6. Nah, di sini kita sederhanakan 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan silang. Sini sisa 1, 2 kali 5 min P dan negatif 4 kali 1, didapatkan seperti ini. Nah, setelah ketemu 2 kali 5, 10, 2 kali negatif P, negatif 2P sama dengannya negatif 4. Maka ketemu negatif 2P sama dengan negatif 14. 10-nya pindah ke kanan sama dengan. Sehingga P didapat 7. Jadi P-nya sama dengan 7. Nomor yang terakhir, nomor 40. Sebuah tempat parkir dapat menampung 250 buah kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Biaya parkir setiap mobil 5.000 dan setiap sepeda motor 2.000. Suatu hari tempat parkir terisi penuh dan terdapat seluruhnya 600 roda. Tentukan A. Banyak mobil dan sepeda motor yang parkir di tempat tersebut. Yang B-nya total uang parkir yang diperoleh. Soal cerita tentang SPLDV. Nah, langkah pertama kita misalkan dulu mobilnya itu M dengan variabel M, kemudian motor itu variabelnya M. Jadi dia urut M dan M.
nggak wajib juga harus urut, nggak wajib. Nah kemudian yang A, kita mencari banyaknya mobil dan banyaknya motor, berarti banyaknya M dan banyaknya N. Di situ ada persamaan pertama, yaitu jumlah kendaraan 250, maka M tambah N sama dengan 250, persamaan pertama. Kemudian jumlah rodanya 600, berarti mobil itu roda 4, motor roda 2, berarti 4N tambah 2N sama dengan 600. Nah dari sini ini yang ke persamaan kedua kita sederhanakan akan bagi 2 biar lebih mudah, sehingga didapat 2M tambah N sama dengan 300. Kemudian persamaan 1 kita turunkan di bawahnya, sehingga M tambah N sama dengan 250. Kemudian kita eliminasi N nya, didapat 2M kurang M sama dengan M sama dengan 50. Nah setelah ketemu M sama dengan 50, maka kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. M tambah N sama dengan 250. 50 tambah N sama dengan 250, maka N nya sama dengan 200. Nah setelah itu selesai pertanyaan yang A. Sekarang yang B. Yang B itu berapa pendapatannya jika tiketnya mobil itu 5.000 dan motor itu 2.000, sehingga persamaannya 5.000 M tambah 2.000 N. Nah 5.000 M nya kita ganti dengan 50, motornya kita ganti dengan 200, sehingga didapat 250 untuk mobil dan 400.000 untuk motor, dan totalnya pendapatannya itu 650.000. Selesai. Itu tadi pembahasan latihan PAS 2020. Semoga bermanfaat, semoga sukses, semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.